sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan, dalam hidup kami. Kami perlu Kau di setiap langkah kami, di setiap nafas kami, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan, dalam hidup kami, dalam hidup kami.
Memerlukan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami, biar Kau Allah yang membimbing setiap langkah kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah kami, Allah pembimbing kehidupan kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara ya. Ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Pertumbuhan rohani itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh Allah terjadi dalam hidup anak-anaknya. Kenyataannya memang Allah menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Allah menginginkan agar setiap orang percaya menjadi dewasa rohaninya dan memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya. Masalahnya saudara, orang percaya itu tidak menyeimbangkan antara pertumbuhan jasmani dengan pertumbuhan rohaninya. Mereka hanya fokus pada gizi apa yang harus saya makan supaya tubuh saya, jasmani saya menjadi sehat ya. Saya harus makan ini, itu enggak salah saudara, betul. Kita memikirkan kita harus banyak makan sayur, buah ya, dan makanan-makanan yang bergizi supaya pertumbuhan jasmani kita atau tubuh jasmani kita menjadi sehat dan kuat. Itu betul, tidak salah. Tapi kita lupa memikirkan bagaimana rohani kita ini juga harus bertumbuh ya.
kita harus menyeimbangkan antara pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani kita. Kita harus tahu bahwa pertumbuhan rohani itu tidak didapatkan secara otomatis, saudara ya. Jadi jangan pernah berpikir, wah kalau jasmani saya sehat, secara otomatis rohani saya juga sehat. Rohani saya juga bertumbuh. Tidak, saudara. Pertumbuhan rohani tidak didapatkan secara otomatis. Dibutuhkan komitmen untuk rohani kita ini juga bisa bertumbuh. Kita harus punya komitmen. Yang pertama, kita harus mau bertumbuh ya. Jadi supaya rohani kita bisa bertumbuh, kita harus memiliki komitmen. Kita harus berjanji bahwa saya mau bertumbuh. Banyak orang cuman berkata, iya saya mau bertumbuh, saya ingin bertumbuh. Tapi tidak punya komitmen, gak membuat janji bahwa saya mau bertumbuh. Nah kalau saudara rindu rohani saudara itu bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah Dia, maka kita harus membuat komitmen yang pertama, saya mau bertumbuh. Ya, milikilah dulu kemauan yang kuat dalam diri kita dan katakan saya mau bertumbuh. Nah, setelah komitmen mau bertumbuh, kita harus memiliki komitmen untuk memutuskan. Setelah ada kemauan, kita harus memutuskan bahwa saya harus bertumbuh. Saya putuskan mulai hari ini saya harus bertumbuh. Gimana kita bisa bertumbuh? Mungkin setelah saudara tadi ada kemauan ya, kemudian saudara putuskan gimana saya harus bertumbuh. Gimana saya bisa bertumbuh? Nah, mungkin langkah yang saudara ambil ya dengan saya datang setiap kali di ibadah pagi, saya bisa bertumbuh. Betul, betul saudara, itu langkah yang betul. Saya putuskan tahun ini saya akan setia datang ibadah pagi supaya rohani saya bisa bertumbuh. Asal ada kemauan yang kuat, maka ada jalan. Ya, banyak pepatah dunia berkata ada kemauan, ada jalan. Ketika kita sudah memiliki komitmen mau bertumbuh, maka kita harus iringi dengan saya putuskan mulai tahun ini saya harus bertumbuh. Komitmen berikutnya kita harus memiliki upaya. Kita harus melakukan sebuah usaha atau beberapa usaha supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bertumbuh di dalam Dia. Dan kita harus terus menerus bertumbuh di dalam Dia. Jangan baru bertumbuh kemudian kita sudah stuck. Artinya kita berhenti, kita nggak mau bertumbuh lagi. Jangan. Sebab pertumbuhan itu bukan satu proses yang sekali dilakukan kemudian ya sudah berhenti. Enggak saudara. Saudara lihat tumbuhan atau tanaman itu akan terus bertumbuh selama dia hidup. Dia akan terus bertumbuh saudara ya. Nah pertumbuhan itu harus dilakukan secara terus menerus dalam hidup kita. Karena itu saudara, untuk sebuah pertumbuhan rohani itu dibutuhkan sebuah proses yang panjang ya. Bukan sebuah proses sebentar, tapi untuk sebuah pertumbuhan rohani dibutuhkan proses yang panjang, yaitu selama kita hidup. Itu harus kita lakukan secara dini. Kita putuskan bahwa mulai sekarang saya berjanji, saya berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa saya akan bertumbuh ke arah Dia. Jangan sampai kita menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi pengenalan kita akan Dia hanya dangkal. Itu membuat kita stuck, berhenti, tidak bisa bertumbuh lagi. Mungkin kita katakan saya sudah menjadi Kristen puluhan tahun, mungkin 20-30 tahun. Tapi kehidupan rohani kita tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan. Kita stuck, kita berhenti, tidak bisa bertumbuh lagi. Jangan saudara. Allah menghendaki kita bertumbuh terus ke arah Dia. Bertumbuh terus. Saya katakan bahwa pertumbuhan itu adalah proses yang panjang. Satu proses yang terus menerus harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi seperti yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat 12, saudara. Ibrani pasal 5 ayat 12. Ya, dikatakan di sana, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar.
Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Kita tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan, kita masih butuh susu terus. Kita belum bisa makan makanan yang keras. Tapi bila kita memutuskan mulai hari ini, mulai tahun ini saya akan bertumbuh ke arah Dia. Kenapa tadi saya katakan kita harus membuat komitmen, saudara? Karena komitmen ini sangat berpengaruh atas pertumbuhan rohani kita. Sebab komitmen yang kita buat itu akan mengembangkan kita. Artinya ketika kita berkomitmen untuk bertumbuh di dalam Dia, maka komitmen kita itu akan memacu diri kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Ya, jadi perlu sekali kita mengadakan komitmen, perlu sekali kita berjanji kepada Tuhan. Karena komitmen yang kita lakukan di hadapan Tuhan, yang kita buat di hadapan Tuhan, itu akan memacu diri kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Tanpa kita membuat komitmen, maka kemauan kita itu menjadi lemah, saudara. Hari ini bertumbuh, besok capek, sudah enggak bertumbuh, sudah ya. Tapi kalau kita membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Dia, maka komitmen itu akan memacu kita setiap hari untuk kita terus bertumbuh, dan bertumbuh terus ke arah Dia. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh di dalam Dia, saudara? Kita kembali lagi kepada Kolose pasal 2 ayat 7 tadi. Pertumbuhan itu ditandai dengan sebuah proses. 1, berakar. 2, dibangun di atas Dia. 3, bertambah teguh di dalam iman. Dan 4, melimpah dengan syukur. Kita akan mulai dengan yang pertama, berakar di dalam Dia. Dikatakan tadi dalam Kolose pasal 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Kata berakar ini dari bahasa aslinya ritso, itu artinya berakar secara teguh. Bukan hanya asal berakar, saudara ya, tapi berakar secara teguh. Kalau enggak salah hari kemarin ya, kemarin dulu saudara ya, tiba-tiba di siang hari angin bertiup keras sekali, saudara ya. Nah, kita lihat pohon yang tidak punya akar secara kuat, saudara. Ketika angin dengan keras bertiup, pohon itu akan tumbang. Nah, perlunya orang Kristen, orang percaya memiliki akar yang kuat, akar yang kokoh di dalam Tuhan. Paulus menggunakan istilah berakar. Akar itu adalah bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah. Sebagai penguat ya, jadi fungsi akar adalah penguat tumbuhan itu dan sebagai penghisap zat makanan. Tanpa akar tumbuhan tidak akan bisa bertumbuh, saudara. Ya, jadi tumbuhan untuk bisa bertumbuh dia harus punya akar yang kuat. Akar harus benar-benar tertanam di dalam tanah dan harus setia tertanam. Maksudnya begini, saudara. Kalau saudara punya tumbuhan, hari ini saudara tanam di bagian sini, besok diambil, dipindah ke sana, lusa diangkat lagi dipindah ke tempat lain, percayalah tumbuhan itu akan mati. Karena dia tidak sempat berakar sudah dipindah lagi. Ya, nah supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik, dia harus ditanam di sebuah tempat, tidak dipindah-pindahkan ya, sehingga dia bisa berakar, terus berakar di dalam tanah itu. Begitu juga dengan kita harus setia kepada Tuhan di satu tempat. Kalau kita berpindah-pindah, bagaikan tanaman yang dipindah-pindah, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, saudara ya. Nah, kita harus bisa bertumbuh di sebuah gereja, di sebuah tempat, dan kita harus berakar. Karena akar itu akan menyokong ya, memperkokoh sebuah tumbuhan. Sekali kita berakar di dalam iman kepada Kristus, kita harus terus beriman di dalam Dia, harus terus kokoh di dalam Dia. Akar yang baik, saudara, juga akan menyerap zat makanan dari dalam tanah, yaitu menyerap air dan garam-garam mineral atau zat hara ya. Kalau kita tahu dalam biologi, itu akar itu berfungsi menyerap zat hara dari dalam tanah dan kemudian dia mendistribusikan, membawa zat-zat makanan itu ke bagian tubuh dari tumbuhan itu, saudara.
Dengan demikian dia mensuplai nutrisi yang sehat untuk pertumbuhan dari sebuah pohon. Dengan adanya akar yang kokoh, secara langsung memberikan kekuatan bagi pohon yang bertumbuh di atasnya, saudara. Pohon akan tetap kokoh bila akarnya itu masuk ke dalam tanah secara mendalam. Semakin dalam akar itu masuk ke dalam tanah, semakin kokohlah pohon itu. Jadi akar harus terus masuk ke dalam tanah untuk membangun sebuah dasar yang kuat. Begitu juga dengan orang Kristen, orang percaya. Kita harus berakar di dalam dia. Apa maksudnya, saudara? Kita harus memiliki keintiman dengan dia. Kita harus terus membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Berjanjilah di tahun 2018 ini, saya akan membangun keintiman dengan Tuhan. Setiap hari saya akan membangun keintiman dengan Tuhan di rumah. Memiliki jam-jam doa, merenungkan firman Tuhan. Supaya kita memiliki akar yang kokoh di dalam dia. Kita terus membangun sebuah keintiman di dalam dia. Kalau akarnya kokoh, maka pohon itu percayalah tidak akan mudah tumbang. Tidak akan mudah goyah. Pohon itu akan bisa tertanam dengan kuat, saudara. Paulus menggunakan istilah berakar ini di dalam konteks di Timur Tengah. Kita melihat bahwa di Timur Tengah itu banyak terdapat tanaman kurma, saudara ya. Dan kita melihat bahwa tanaman kurma ini ditanam secara unik. Orang yang menanam biji kurma, saudara, dia akan menggali tanah digali, kemudian dia akan menaruh biji itu di dalamnya, ditutup dan di atas biji itu diberi batu, saudara ya. Diberi batu. Nah, biji kurma yang ditanam dengan di atasnya diberi batu, pertama dia tumbuh, dia akan sulit tumbuh, saudara, karena ada batu di atasnya. Nah, karena dia sulit tumbuh ke atas, maka dia tumbuh ke dalam. Dia berakar terus. Semakin memanjangkan akarnya ke dalam tanah, sehingga dia mendapatkan air zat-zat makanan yang lebih banyak. Karena di dalam tanah ini dia bisa memperoleh air yang banyak, saudara ya. Zat-zat makanan yang banyak. Kita tahu kalau Timur Tengah itu daerah padang gurun, saudara ya. Jadi tanah di sekitarnya itu akan kering. Nah, gimana tanaman bisa tumbuh? Maka dia harus mencari air di dalam tanah, saudara. Nah, tadi biji kurma yang ditanam dengan atasnya diberi batu, dia akan menumbuhkan akarnya ke dalam. Akarnya akan terus tumbuh ke dalam, semakin dalam, sehingga bisa menemukan air dan zat-zat makanan yang ada di dalam tanah. Nah, setelah itu dia akan tumbuh ke atas. Setelah kuat dasarnya, setelah kokoh akarnya, dia mulai tumbuh ke atas. Dan dia akan bisa menembus batu yang ada di atasnya, saudara. Nah, pohon kurma yang waktu tumbuh diberi batu di atasnya, dia akan lebih kuat daripada pohon kurma yang tidak diberi batu di atasnya waktu pertumbuhan, saudara. Kenapa? Karena ketika diberi batu, tadi saya sudah katakan, akarnya akan terus tumbuh ke dalam, terus semakin jauh tumbuh ke dalam, semakin kokoh, dan dia akan menemukan semakin banyak air di dalam tanah. Sehingga kalau kekeringan melanda di tempat itu, pohon kurma ini akan tenang karena akarnya sudah menjangkau air yang ada di dalam tanah. Air tanah yang dalam mungkin ya, dia sudah bisa jangkau itu. Karena dia punya akar yang terus masuk ke dalam tanah, semakin mendalam lagi. Nah, begitu juga dengan kita, saudara. Kita harus menjadi anak Tuhan yang terus berakar secara kokoh di dalam dia. Kalau kita memiliki keintiman yang kuat di dalam Tuhan, maka percayalah ketika badai menerpa kita, ketika masalah datang menerpa kita, itu tidak akan membuat kita menjadi goyah. Kita akan bisa terus bertumbuh karena kita punya akar yang kuat, akar yang kokoh di dalam dia, yaitu keintiman kita di dalam dia. Seperti pohon kurma ini. Di padang pasir kalau sewaktu-waktu terjadi angin badai, pohon kurma ini akan tenang karena dia punya akar yang kokoh, akar yang menjulur dalam ke dalam tanah. Dan dia akan tenang, dia gak akan mudah goyah karena akarnya kuat. Dan walaupun kekeringan melanda di tempat itu, dia tidak takut walaupun gak ada air di sekitarnya. Karena akar yang tumbuh secara mendalam di dalam tanah, itu sudah bisa mendapatkan air di dalam tanah. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kalau kita punya akar yang kokoh, kita memiliki keintiman dengan dia. Kita terus melekat pada Tuhan. Kita terus
memiliki keakraban dengan dia, maka kita bagaikan pohon kurma yang punya akar yang kokoh, yang tidak akan mudah tergoyahkan. Saudara, setelah kita memiliki akar yang kokoh, dikatakan kita harus dibangun di atas dia. Yang kedua, kita harus dibangun di atas dia. Dikatakan di sana dalam Kolose pasal 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Kita harus dibangun di atas dia. Kata dibangun itu artinya dari kata epoikot artinya kita harus dibangun di atasnya, di atas akar yang kokoh tadi saudara. Nah, hal ini memberikan gambaran kepada kita seperti rumah, kalau dia sudah punya landasan yang kuat, dasar fondasi yang kuat, maka di atasnya akan didirikan bangunan, yaitu iman kita. Waktu kita baru mulai percaya kepada Yesus, kita masih membutuhkan makanan yang lunak seperti bayi. Dia masih butuh makanan yang lunak, bubur ya, yang lunak. Nah, setelah dia bertumbuh terus, dia mulai bisa makan makanan yang keras. Begitu juga dengan kita. Mungkin waktu kita baru percaya pada Yesus, kita masih butuh makanan yang lunak. Tapi setelah itu kita bertumbuh terus, kita harus bisa makan makanan yang kuat. Makanan yang keras harus bisa kita terima. Firman Tuhan bagaimanapun juga harus bisa kita terima. Jangan kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Wah, firman itu keras ya, menyinggung saya. Justru itu saudara, kita orang yang bertumbuh di dalam dia, itu bisa menerima makanan firman yang bagaimanapun juga. Baik yang lunak, baik yang keras, dia bisa terima. Justru ketika dia menerima firman yang keras, dia katakan terima kasih Tuhan. Firman ini akan membangun saya, sehingga saya bisa semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Bukankah iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan saudara? Gimana kita akan bisa bertumbuh dengan baik kalau kita menolak makanan yang keras? Iman di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi seberapa banyak kali kita mendengar firman, biar itu akan menguatkan iman kita untuk terus bertumbuh di dalam dia. Bagaimanapun juga firman yang disampaikan mungkin keras, terimalah dengan ucapan syukur. Jangan mudah patah semangat, wah firman itu menyinggung perasaan saya, wah pendeta itu menyinggung saya. Jangan pernah berpikir yang negatif. Tapi bagaimanapun firman yang kita terima, sekeras apapun firman itu, terima dengan ucapan syukur. Katakan, terima kasih Tuhan. Firman ini akan membuat saya semakin bertumbuh lagi ke arah dia. Membuat saya semakin diubahkan sehingga saya menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, firman yang kita dengar akan membawa kita menjadi dewasa di dalam dia. Firman itu akan kita terima, kita lakukan dalam hidup kita, dan kita akan terus bertumbuh di dalam dia. Yang ketiga saudara, dikatakan bertambah teguh di dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman. Dari bahasa aslinya kata bertambah teguh ini artinya diperkuat ya. Setelah kita punya akar yang kuat, kita bertumbuh, kita diperkuat, semakin diperkuat ya. Bertambah teguh di dalam iman, kita semakin diperkuat. Teguh itu artinya kokoh ya. Kokoh, gak mudah digoyahkan saudara ya. Setelah kita berakar, kita harus terus bertumbuh dewasa di dalam iman kita. Kita harus tetap teguh di dalam iman. Keteguhan ini akan dibuktikan saudara. Keteguhan iman kita ini akan dibuktikan ketika kita menghadapi masalah. Orang Kristen yang punya iman yang teguh, orang percaya yang punya iman yang teguh, ketika masalah datang, ketika badai datang, tidak membuat dia goyah. Kemudian dia menjadi kecewa, kemudian dia meninggalkan Tuhan, tidak. Ketika masalah datang, itu justru membuat dia semakin teguh. Orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia bahkan ketika masalah datang, dia akan semakin katakan, enggak masalah, aku akan terus bertambah kuat di dalam Tuhan. Masalah ini loh gak akan membuat imanku menjadi luluh.
tidak membuat imanku menjadi runtuh, tapi masalah ini akan membuat imanku semakin kokoh di dalam Dia. Imanku semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Dia. Nah, itulah iman yang dikatakan bertambah kuat di dalam Tuhan. Kita setelah bertumbuh, kita harus bertambah kuat di dalam Dia. Masalah apapun yang datang, masalah apapun yang menghampiri hidup kita, itu tidak membuat kita menjadi loyo, kemudian kita meninggalkan Dia, sudah enggak Kristen-Kristenan, enggak gereja-gerejaan lagi, tidak. Tapi masalah yang datang itu makin memperkokoh iman kita di dalam Dia. Semakin kita bergandol kepada Dia, semakin kita percaya kepada Dia, semakin kita berpegang pada janji-janjinya. Dan itu akan membuat kita semakin bertumbuh lagi di dalam Dia. Sama seperti pohon tadi saudara, kalau dia punya akar yang kuat, badai apapun yang datang, itu tidak akan menggoyahkan pohon itu. Tidak akan menumbangkan pohon itu. Pohon itu akan tetap berdiri teguh, kokoh di dalam kekuatan. Begitu juga kita. Kalau kita sudah punya akar yang kuat di dalam Dia, kita memiliki keintiman dengan Dia. Setiap hari kita jalin keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Dan kita bertumbuh iman kita diperkokoh oleh firman yang kita dengar. Kita diperkokoh terus, iman kita bertumbuh terus. Masalah datang membuat kita semakin kokoh, semakin berpegang pada janjinya, semakin kuat di dalam Dia. Dan itu akan terus membuat kita terus bertumbuh di dalam Dia. Dan yang keempat dikatakan, kita melimpah dengan ucapan syukur. Kita melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Iman tadi dikatakan tidak boleh statis, tapi kita harus memiliki iman yang dinamis. Apa maksudnya memiliki iman yang dinamis? Maksudnya iman yang benar itu selalu membawa seseorang untuk merindukan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Iman yang benar akan membawa seseorang untuk rindu mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan hal itu akan menambah kekuatan yang baru bagi kita dan akan membuat hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kata melimpah dengan ucapan syukur dari bahasa aslinya artinya saudara, hati kita ini selalu mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Jadi kita mengucap syukur itu bukan cuma di bibir kita saja, tapi dari hati kita bisa katakan terima kasih Tuhan. Nah itu melimpah dengan ucapan syukur. Ketika masalah datang tidak membuat kita goyah, tapi kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Aku punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, aku punya Allah yang berjanji dan janjinya tuh ya dan amin. Terima kasih Tuhan, aku punya Allah yang selalu siap menolong aku 24 jam. Allah yang selalu terbuka tangannya untuk menolong kepadaku. Di tengah-tengah masalah hati kita bisa tetap bersyukur. Bukannya bersungut-sungut saudara. Kalau kita menjadi orang percaya masih suka bersungut-sungut, itu tandanya iman kita tidak bertumbuh. Tapi ketika kita dalam masalah, ketika menghadapi masalah, hati kita masih bisa bersyukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu tandanya bahwa kita bertumbuh. Orang yang bertumbuh itu selalu melimpah dengan syukur. Dalam segala keadaan. Bukan melimpah dengan syukur ketika kita diberkati. Wah kalau itu gak usah diajar saudara. Semua orang bisa. Bersyukur ketika dalam keadaan baik. Ketika dalam keadaan diberkati semua orang bisa. Tapi melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Maksudnya ketika keadaan kita mungkin gak baik karena kita sedang menghadapi masalah. Di saat itu hati kita masih bisa bersyukur. Nah itu adalah tanda-tanda adanya pertumbuhan. Tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Tetap bisa bersyukur karena Allah kita tuh tidak pernah tertidur. Dia selalu waspada terhadap kita, selalu menjaga kita, selalu mendampingi kita, selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, Dia selalu menyertai kita. Dan percayalah, penyertaan Tuhan itu bukan berarti Dia cuma menyertai kita saja. Tapi penyertaan Tuhan itu berarti Tuhan juga selalu siap sedia untuk menolong kita. Amin saudara. Itu arti penyertaan Tuhan. Jadi kita bisa bersyukur dalam menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tetap menyertai aku ketika aku menghadapi masalah. Berarti Engkau siap untuk menolong aku saat ini juga. Tanganmu terulur padaku untuk menolong aku. Nah, ada alasan bagi kita untuk bisa bersyukur di dalam masalah.
Karena kita punya Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang selalu siap untuk menolong kita. Allah yang selalu menyertai kita. Dan Allah yang dengan kuasanya yang dahsyat itu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Melimpah dengan syukur. Itu adalah tanda-tanda orang yang dewasa rohaninya. Melimpah dengan syukur adalah tanda dari orang yang bertumbuh rohaninya. Di dalam keadaan apapun juga hatinya selalu melimpah dengan syukur. Bukan dalam keadaan baik tok, tapi dalam keadaan ketika menghadapi masalah tetap melimpah dengan syukur. Tetap ada ucapan syukur keluar dari mulutnya. Saudara, Rasul Paulus dia buktikan dalam Kolose pasal 1 ayat 3. Kolose pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Paulus memberikan contoh bahwa dia selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ketika dia berada di dalam penjara, itu tidak membuat dia bersungut-sungut, Tuhan, aku tuh di penjara bukan karena saya melakukan kejahatan, tapi karena saya memberitakan Injilmu. Kalau itu sudah saya berhenti, gak mau memberitakan Injilmu. Tidak, saudara. Di dalam keadaan apapun juga dia bisa bersyukur. Buktinya ketika dia di penjara di kota Filipi, tengah malam dia bernyanyi, dia menaikkan pujian kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara, percayalah, di dalam ucapan syukur itu terdapat kuasa yang dahsyat. Ketika Paulus bersyukur di tengah malam, di dalam penjara, di tengah-tengah penjara di kota Filipi, dia bersyukur, dia menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saat itu juga terjadi gempa bumi dan semua borgol-borgol yang memborgol tangannya lepas dari tangannya. Apa tandanya, saudara? Ada kekuatan yang dahsyat di dalam ucapan syukur. Sebab itu di dalam segala keadaan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena mengucap syukur itu memiliki kuasa yang dahsyat. Ucapan syukur adalah obat yang manjur untuk orang yang sedang stres dan depresi. Belajarlah bersyukur. Sebab bersyukur mendatangkan pemulihan. Bersyukur mendatangkan mujizat atas hidup kita. Yang tidak akan pernah dialami oleh orang yang selalu bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, orang yang selalu ngomel, selalu mengeluh, tidak akan bisa menerima mujizat. Tapi orang yang hatinya melimpah dengan syukur, dikatakan bersyukur itu mengandung kuasa, memiliki kuasa. Dan orang yang selalu bersyukur, itu akan mendatangkan pemulihan dan mujizat dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita bertumbuh terus ke arah Dia. Di tahun 2018 ini, awali dengan sebuah komitmen, ya Tuhan, saya mau bertumbuh. Dan saya memutuskan untuk bertumbuh di tahun ini. Saya akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya akan terus berakar, dibangun di dalam Dia. Terus bertambah teguh di dalam iman. Dan melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini bukan hanya sebagai sebuah firman yang kami dengar saja. Tapi firman yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan berakar terus di dalam Engkau, dibangun di dalam Engkau, bertambah teguh di dalam iman dan melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup sehat, kami diberkati, apapun juga yang kami lakukan Engkau membuatnya berhasil. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin.